Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian Suratul Baqarah tentang sedekah, tentang infak, tentang riba, tentang hutang piutang dan tentang muamalah-muamalah yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskannya di dalam Suratul Baqarah. Makanya di dalam Suratul Baqarah sangat lengkap terkait hukum-hukum yang mesti kita fahami di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, baik dalam masalah muamalah dengan manusia ataupun terkait ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Pada kajian kemarin kita sudah membahas surat yang ke-267. Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang menjadi pekerjaan kita. Hasil dari pekerjaan kita, sebagian adalah harus kita keluarkan zakatnya ketika itu sudah mencapai nisab. Begitu juga dengan hasil panen yang kita terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah harus kita keluarkan zakatnya, dan untuk ketentuannya adalah 10% ketika sawah kita itu hanya mengandalkan air hujan. Kalau sawah kita ketika mengairinya harus menggunakan irigasi, atau kalau musim kemarau nyedot nggih. Biasanya kalau di sini mungkin itu zakatnya adalah 5% dari hasil panen kering. Ya, dari hasil panen ketika sudah berbentuk kering. Dan monggo untuk yang sudah mencapainya untuk bisa disalurkan, boleh langsung kepada fakir miskin ataupun nanti dititipkan kepada amil. Yaitu sama dengan ketika panjenengan mengumpulkan zakatul fitrah, ya kami panitia juga menerima zakatul mal karena memang kita sudah memiliki ya izin untuk menjadi amil dari pemerintah, sehingga monggo masing-masing menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu semuanya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Berbeda dengan zaman dahulu kala, zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika seseorang sudah wajib zakat itu biasanya ada petugas khusus yang menariknya. Kalau tidak mau membayar zakat, biasanya mereka diperangi. Itu zaman dahulu. Tetapi untuk zaman sekarang sudah tentu berbeda karena kita bukan negara Islam. Jadi monggo kesadaran masing-masing, yang mau bayar ya silakan, yang tidak pun itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Itu pada prinsipnya seperti itu.
Lalu untuk binatang ternak mungkin kalau di sini tidak banyak yang berternak dalam jumlah yang banyak, nisabnya adalah kalau unta itu adalah 10 kalau nggak salah, ya, sapi itu 30, ya, kalau kambing itu 40. Masing-masing ada perhitungannya sendiri-sendiri. Akan tapi mungkin kita di sini tidak ada yang memiliki ternak sebanyak itu sehingga yang mungkin untuk kita pahami adalah terkait zakatul mal, terkait hasil bumi yaitu padi atau gabah, dan juga zakat mal terkait perhiasan mungkin atau uang yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, Allah tabarak wa ta'ala melanjutkan ketika sudah menyampaikan hukum terkait sedekatun yang wajib, zakat yang wajib. Allah melanjutkan dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ketika Allah tabarak wa ta'ala sudah mengeluarkan perintah terkait zakat, Allah memberikan pemahaman atau memberikan sedikit motivasi terkait hal-hal di luar itu. Allah berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya." Syaitan itu menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat fakhsya, berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Apa maknanya? Bahwasanya syaitan ini senantiasa menakut-nakuti kita ketika kita mau mengeluarkan zakat wajib kita, menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya, kalau orang Jawa, orang kita mungkin mengatakan aja gelem zakat eman-eman, yaitu setan. Ya, takut. Kamu nggak takut kalau dikeluarkan zakatnya anak putune arep mangan apa? Gampangannya seperti itu. Itu adalah perkataan atau janji daripada syaitan. Ya, senantiasa kita dibisiki oleh syaitan dengan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya panjenengan mempunyai panen gabah kering sebanyak 1 ton. Kalau itu berarti zakatnya adalah 1 kintal. Ini sesuatu yang banyak menurut kita semuanya. Akan tetapi sekali lagi syaitan senantiasa menakut-nakuti. Eman-eman sekintal toli ping pinten. Pira Pak Umar? 650 berarti pira 650? Apa itu 50 siki? 750.000 kok doa nambah baring sapa. Nggih, setan senantiasa menakut-nakuti seperti itu. Akan tapi memang Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ketika hal itu muncul di hati kita, itu adalah bisikan syaitan. Sekali lagi Rasulullah menyatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini gabah yang tadi 1 ton dikurangi 100 kilo atau 1 kintal, itu di mata Allah tidak berkurang sama sekali, bahkan bertambah. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita tumbuhkan agar supaya kita rela, ikhlas untuk mengeluarkan zakat kepada Allah dan Rasulnya, atau untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syaitan senantiasa berusaha mengganggu akidah kita, menakut-nakuti kita, memberikan alasan-alasan yang sangat banyak, ya, senantiasa seperti itu.
Ya kalau 1 ton nanti keluar 1 kintal. 1 kintal dikali 7.500 sudah 750.000. Kenang go tuku emas pirang gram ibu-ibu? Segram ya. Segram siki. Oh ya emon ya. Itu setan ya. Setan senantiasa mengajak manusia untuk menjanjikan kefakiran. Fa ya'murukum bil fakhsya, artinya apa? Menyuruh kamu untuk berbuat fakhsya, untuk berbuat kemungkaran, berbuat keburukan dengan ketika sudah mau mengeluarkan zakat. Kemarin disampaikan di ayat yang sebelumnya. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikunaha walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, janganlah kamu memilih sesuatu yang akan engkau zakatkan, sesuatu yang buruk-buruk yang kamu sendiri tidak menyukainya. Dan syaitan ini menyuruh demikian. Mengko angger zakat gue sing ditokna sing elek-elek bae, sing kira-kira gabai gabug atau yang lain-lain. Ya, itu seperti itu. Itu perbuatan syaitan yang idukum faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Itu maksudnya seperti itu. Setan menakut-nakuti kita. Kalau ditakut-takuti kok si gelem bae, lalu di rumah itu dibisik oleh setan, "Ke sing zakat sing ge bae, sing kira-kira timbangannya langka, sing apik-apik aja disimpen." Itu setan yang menyuruh itu semuanya. Padahal kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dengan zakat yang kita keluarkan, Allah menjanjikan kepada kita maghfiratan. Yang pertama dijanjikan oleh Allah tabarak wa ta'ala adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Ampunan dari segala dosa-dosa kita. Itu yang dijanjikan oleh Allah tabarak wa ta'ala kepada kita ketika kita mau mengeluarkan zakat adalah ampunan dari Allah tabarak wa ta'ala, ya, maghfiratan minhu. Lalu berikutnya apa? Wa fadla. Fadla itu karunia, kelebihan. Ini yang harus kita imani. Ketika kita mengeluarkan zakatnya, Allah akan memberikan kelebihan dari harta yang kita miliki. Walaupun angger di jumlah mesti berkurang. Ya tadi 1 ton menjadi 900 kintal atau sangang kintal ya. Sangang kintal maaf ya. Ya 900 kilogram. Itu walaupun dalam jumlahnya berkurang, akan tetapi Allah menambahkan fadlan, menambahkan karunia pada harta-harta yang sudah dizakati sehingga lebih barokah. Ya, sudah sering kami kasih permisalan. Ya, ketika kita mempunyai harta yang tidak dizakati, dan nanti akan ada saja celah-celah panjenengan untuk mengeluarkan harta tersebut yang tidak berfaedah. Itu. Akan tetapi ketika sudah dikeluarkan zakatnya, insya Allah semuanya menjadi berkah untuk kita, untuk keluarga kita, dunia dan akhirat. Itu seperti itu. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar supaya kita tidak keberatan. Jadi dalam mengeluarkan apa-apa yang memang harus dikeluarkan. Lalu Allah melanjutkan, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Jangan pernah menganggap Allah tidak mengetahui. Kalau kita berusaha untuk menyembunyikan harta kita, alah wong batir ora weruh iki sehingga saya tidak melakukan zakatnya. Jangan anggap demikian. Allah mengetahui. Ya, ini pilihan pada ayat-ayat yang lalu Allah sudah berfirman, wallahu wasi'un alim. Ya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui
Ketika Allah mau memberikan fadl, memberikan karunia kepada kita, Allah tidak akan pelit untuk memberikan karunia-Nya. Sehingga Allah benar-benar meluaskan rahmatnya untuk orang-orang yang mau mengikuti apa-apa yang menjadi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui itu semuanya. Ya, Allah sangat-sangat mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita dan apa-apa yang kita nampakkan. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui. Ini yang harus kita imani. Lalu Allah melanjutkan, ya'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa itu hikmah? Jamaah rahimakumullah. Al-hikmah kata para ulama adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Ya, menempatkan segala sesuatu pas karo kedudukannya. Ketika kita memahami sesuatu, Allah memberikan pemahaman, dan hikmah ini adalah tidak diberikan kepada siapapun, akan tapi Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sehingga sama-sama pemahaman terkait ayat Al-Quran, kadang ya orang ada yang diberi hikmah, ada yang tidak diberi hikmah, sehingga penafsirannya berbeda. Itu kadang kita menghukumi, misalnya menghukumi segala sesuatu, orang yang diberi hikmah dia akan bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya, adil di dalam melaksanakan hukum. Ini namanya hikmah. Tapi kalau orang yang tidak diberi hikmah, dia akan menghukumi sesuatu sesuai hawa nafsunya. Padahal ayatnya sama, Al-Qur'annya sama. Ya, itu. Ini sangat banyak contohnya. Sangat banyak contohnya. Contoh dahulu ketika rame-rame terkait pilihan pemimpin kafir, ya pemimpin non muslim, itu panjenengan bisa melihat ada sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi membolehkan. Ini maksud hikmah ini seperti ini. Siapa di antara kita yang diberi hikmah itu bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan masalah zakat. Ya, ketika kita sudah mampu untuk menghilangkan kebakhilan dari dalam diri kita dan kita menunaikan yang wajib yang sudah diwajibkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kita hikmah pasti. Ini rahasianya. Dan bagaimana panjenengan bisa merasakannya? Jalankan terlebih dahulu. Ketika panjenengan misalnya punya kelebihan harta, nafkahkan di jalan Allah. Nanti panjenengan akan memperoleh balasan hikmah dari Allah, insya Allah. Akan bisa menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Hati panjenengan akan senantiasa dibisiki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Karena zakat ini adalah mensucikan dan mencuci hati dan mensucikan hati. Ya, di samping yang lain. Artinya dengan zakat tersebut membuat hati kita lebih bisa menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga sekali lagi Allah menyatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka dia sungguh mendapatkan khairan katsiran, mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan kalau kita tidak melaksanakannya. Ya, sekali lagi,
Ya, barang siapa diberi hikmah maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini tidak bisa kita pahami maknanya kecuali kita menjalankannya. Ya, cara menjalankannya tadi yaitu dengan menafkahkan sebagian harta kita dengan mengikuti apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ketika itu kita lakukan berdasarkan iman wa ikhtisaban, maka akan kita mendapatkan hikmah dari Allah. Dan itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan sekintal tadi. Ya, tidak ada nilainya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan hikmahnya dari Allah. Sekali lagi, hanya memang kadang hal seperti ini membutuhkan keimanan. Ya, kalau tidak iman pasti akan tetap keberatan. Kalau tidak beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis-hadis dari Rasulullah, pasti akan tetap keberatan. Ini, ya, ini janji Allah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kami bacakan tadi kecuali ulul albab, orang yang mau memahami, ya, orang yang mau memahami, orang yang mau mengikhlaskan niatnya. Kalau tidak dipaksa, maka tidak akan bisa membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Itu. Sekali lagi, kalau kita tidak memaksakan melakukan apapun yang diperintah oleh Allah, kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Akan tetapi bagaimana kita membuktikannya? Ya panjenengan harus mempraktekkan apa-apa yang memang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala. Itu baru bisa membuktikan bahwasanya Allah memang tidak ingkar janji. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Apa-apa yang kalian nafkahkan dari sedekah infak atau yang kamu nadarkan dari nadar-nadar yang kamu nazarkan, ya. Nadar ini berarti apa cara bahasa Jawa nih? Nah, kaul, ya, kaul. Saya kalau apa biasanya panjenengan punya kaul, ya? Pernah punya kaul mboten? Ya, kaul itu wajib untuk ditunaikan gitu. Jangan main-main dengan kaul. Ya, jangan main-main. Kalau panjenengan kaul, ya, punya nanti ketika misalnya kayak saya dulu pernah punya kaul, kalau saya diangkat PNS saya akan mulai ngaji. Alhamdulillah laksanakan. Itu dahulu sampai hari ini saya masih, ya alhamdulillah semending. Itu saya dulu seperti itu. Ya, kalau misalnya panjenengan yang lama tidak mempunyai anak misalnya, kaul kepada Allah, ya, dalam hati ngernyong anaknya sehat waras, kepengin nyembelih wedhus, itu harus dilaksanakan. Ya, atau kepengin apa, yang penting kaulnya itu adalah nadar yang baik, bukan nadar yang buruk. Anggar nadare kok pengen nanggap ebek itu haram. Nadar kok anaknya nyong lanang itu sepiti pengen nanggap ebek, haram, tidak boleh dilaksanakan. Itu. Okay, tapi kalau nadarnya kepengen nyembelih sapi telu misalnya, ya boleh, itu wajib. Makanya hati-hati. Ini hati-hati. Kita lanjut. Fama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, ya, apa-apa yang kamu nafkahkan dari sedekah ataupun apa-apa yang kamu nadarkan, fa innallaha ya'lamuh, ya. Yakin bahwasanya Allah mengetahui ini, ya. Allah mengetahui apa-apa yang kita niatkan. Padahal dongane tah mantep nggih. Mantap, engkau nyong mari meriange, nyong harap kayak kie, ya. Tapi begitu mari teman,
kelal. Itu. Ini fa innallaha ya'lamu. Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Ya, pada darani Gusti Allah mboten ngerti, padahal Allah mengerti, terteking hati. Ya, kita tahu apa yang kita katakan dalam hati kita. Ya Allah, sembuhkan aku, engkau renyong marita kayane ya rajin dian maring masjid. Tapi begitu mari rajinnya sedela tok, gampang. Atau apalah ya, ini monggo ini senantiasa kita imani. Wa malid zalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, ya orang-orang yang zalim di sini berarti karena kaitannya dengan sedekah, berarti orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau mengeluarkan infak, ini disebut sebagai orang yang zalim. Ya, wa malid zalimina min ansar. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Besok di yaumul akhir, di yaumul qiyamah, harta-harta yang tidak dizakati akan menjadi, kemarin sudah kami jelaskan. Jadi apa? Jadi ula yang akan menggigit panjenengan. Atau emas dan perak yang tidak dizakati akan dibuat setrika oleh Allah. Ya, untuk menyetrika kulit panjenengan semuanya. Ketika kulitnya terkelupas, nanti dibuat lagi kulit yang baru, begitu seterusnya. Ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pasti akan terjadi. Itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Satu ayat lagi. In tubdu sadaqati faningimma hiya. Jika kalian tampakkan sedekahmu, maka itu baik, ya. Jika kalian tampakkan sedekahmu, itu adalah baik. Fa in tukhfuha, dan ketika kamu sembunyikan zakat, infak dan sebagainya itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu langsung berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagimu. Kata, ini ada dua pilihan. Kita boleh menampakkan sedekah kita, tapi tadi di awal kita sudah membahas bahwasanya jangan sampai ada mana wal ada. Jangan menyebut-nyebut, jangan menyakiti. Kita boleh tampakkan, boleh. Dan juga jangan kadang-kadang melukai harga diri orang yang menerima. Ya, orang yang menerima zakat kita harus antri, dawa-dawa nganti kepitek-pitek. Ini namanya melukai harga diri sebenarnya, kayak wong ngemis hari bahasane. Itu. Ini tidak boleh terjadi kepada kita kaum muslimin. Ya, jangan sampai. Walaupun kita mau menampakkan, tujuannya adalah untuk memberi contoh kepada yang lain. Itu utamanya. Akan tetapi kalau hati kita tidak bisa atau belum bisa terhindar dari riya kepada manusia, maka yang lebih baik adalah secara sembunyi-sembunyi, kata Allah. Wa huwa khairul lakum, lebih baik sembunyi-sembunyi daripada ditampakkan tapi nanti timbul riya ataupun sum'ah. Ini yang akan membuat pahala sedekah kita berkurang atau bahkan kita tidak mendapatkan sama sekali pahala tersebut. Kita sudah kehilangan harta, tidak mendapatkan pahala. Makanya ini harus diperhatikan benar-benar. Ketika mau memberi contoh kepada orang, ikhlaskan dulu niatnya. Ya, ikhlaskan dulu niatnya. Nanti ketika memang harus ditampilkan, ya, ketika mau menampilkan akan dicontoh orang lain, maka harus kita membersihkan niat kita. Akan tetapi kalau itu tidak ada urgensinya, artinya kalau panjenengan bukan orang yang menjadi contoh, maka tidak perlu ya untuk menampakkan sedekah tersebut, karena itu bisa menimbulkan riya.
itu seperti itu. Tapi kalau orang tersebut menjadi contoh misalnya, ya, maka boleh ditampakkan dalam rangka untuk mencontohkan kepada yang lain agar meniru perbuatan baik tersebut. Ini secara umum seperti itu. Lalu Allah melanjutkan, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah menghapuskan dengan sedekah, infak dan sebagainya tadi dari kalian min sayyiatikum, dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi segala yang kita sedekahkan akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Tapi ya, karena memang dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Itu yang dihapus oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Ya, kalau kesyirikan tidak bisa dihapus, dengan zakat tidak bisa. Ya, kalaupun ada orang zakat tapi tetap menjalankan kesyirikannya tidak akan terhapus dengan pahala daripada zakatnya. Tetap saja dia akan berdosa. Kalau sampai mati tidak bertobat, maka dosanya akan sampai ke akhirat. Itu terkait dosa-dosa besar. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di akhir ayat Allah mengatakan, wallah bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jamaah rahimakumullah, itu sampai dengan ayat yang ke-271. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memahami bahwasanya Allah menurunkan syariat ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keseluruhan ya kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Kita sebagai kaum muslimin, tugas kita sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang